Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Bang Kakak semuanya, ayah bunda dimanapun berada. Tolong feedback dulu suara saya kalau jelas, chat jelas, kalau enggak, chat enggak gitu ya. Baik, jelas. Alhamdulillah jelas Bang. Baik, peserta masih berapa ini? Baru sekitar baru mendekati 500. Abang Kakak boleh ikut share ya. Linknya boleh di-share ke sosial media masing-masing. WhatsApp group, status WhatsApp atau di Instagram, silahkan di-share seluas-luasnya. Mudah-mudahan dengan wasilah kita ikut bantu share, banyak juga yang ikut kajian kita pada malam hari ini. Banyak orang yang ikut kajian kemudian berubah jadi lebih baik, lebih taat, maka insya Allah kita juga akan kebagian pahalanya. Jaketnya beli di mana? Nanti ya. Yuk, silakan share dulu. Boleh screenshot, terus tautkan linknya gitu ya. Yuk belajar bareng UAS Rumah Tangga Rasulullah. Baik, saya izin mulai ya Bang Kakak. Bang Andre sudah ready ya? Silakan off kamera. Ya. Recording in progress. Sudah ready mau belajar Bang Kakak semuanya? Sudah siap ya? Saya izin buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam Rabu ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu disibukkan dalam kebaikan. Pertama, saya mengajak Abang Kakak semuanya untuk kita senantiasa membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat syukur ya, alhamdulillah. Karena seorang mukmin itu pasti lisannya akan basah dengan kata-kata syukur itu. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang bahagia, kondisi yang banyak nikmat, banyak senang, banyak rezeki misalnya. Nabi itu mengajarkan kita, lafaz hamdalahnya, alhamdulillah bini'matihi tatimus shalihat. Saya ulangi, alhamdulillah bini'matihi tatimus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan. Itu kalau dalam kondisi yang kita banyak kebaikan ya, banyak rezeki, lagi senang, bahagia. Nah, kemudian lafaz hamdalah yang kedua ini dalam kondisi ketika kita lagi nggak enak, lagi galau, lagi bingung, lagi seret rezekinya dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya Nabi ajarkan adalah alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah atas segala sesuatu yang hari ini terjadi dalam hidup kita. Nah, begitu indahnya semua kondisi dalam kehidupan seorang mukmin. Kalau dia ditimpa kebahagiaan, kita pun harus bersyukur. Ditimpa kesedihan juga harus dengan bersyukur. Maka nggak ada istilah muslim itu sedih, muslim itu nggak bahagia, nggak ada istilahnya. Nggak ada lagi galau-galau. Baik, sekali lagi saya minta Abang Kakak untuk bantu share ya. Ini masih belum terpenuhi Zoom-nya. Pastikan Abang Kakak sudah share di sosial medianya masing-masing. Instagram, Facebook, WhatsApp. Nah, di-share semuanya
supaya menjadi wasilah kebaikan. Man dalla ala khair falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahalanya sebagaimana orang yang mengerjakan. Nah, bermajelis ilmu adalah salah satu kebaikan. Maka orang lain kalau ikut bermajelis ilmu, wasilah link yang kita kirim, insya Allah pahalanya juga untuk abang kakak semuanya. Yuk, bantu share ya. Yang sudah share boleh chat di kolom komentar. Sudah, gitu. Sudah bang. Baik, silahkan untuk beberapa abang kakak yang nggak bisa open cam juga. Ibu-ibu lagi nyusui misalnya, lagi lagi sibuk apa misalnya, nggak apa-apa. Silahkan di off cam saja. Kondisional ya. Baik, insya Allah saya melihat wajah-wajah yang sudah penasaran malam hari ini. Temanya menarik, rumah tangga Rasulullah. Saya juga dapat kabar nih, kayaknya jomblo-jombloan dan jomblowati juga ikut hadir. Karena temanya juga ada nyerempet tentang bagaimana Rasulullah memilih pasangannya. Salah satu temanya. Nanti kita akan bahas 3. Bagaimana Rasulullah memilih pasangan, bagaimana Rasulullah membina rumah tangga, dan bagaimana Rasulullah menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Insya Allah akan dibahas dalam kajian malam hari ini. Bang Akaya yang sudah hadir nih, kira-kira dari mana aja? Yuk, silahkan chat di kolom komentar dari mana aja. Video saya kelihatan ya? Jakarta, Bandung, Bekasi. Supaya tahu nih, ini yang hadir dari lintas benua mana saja. Ada, dari Brunei ada loh. Toli-toli Jambi. Masya Allah. Surabaya, Jawa Timur, Palembang, Sumeneb, Pariaman, Jakarta hadir. Tema malam hari ini, insya Allah nggak nyesel Bang Kakak yang dirahmati Allah, isinya daging semua. Pastikan maka boleh ya, share ke pasangan mungkin yang sudah menikah. Atau yang jombloan-jombloan ini share ke calon gitu. Silahkan di-share kalau ada calon. Kalau nggak ada, share ke ibunya aja. Baik, Bang Kakak yang dirahmati Allah. Ini bukan sebuah kebetulan pastinya. Abang kakak yang sudah masuk di Zoom ini, nggak ada calon ya. Yang sudah masuk di Zoom ini pasti karena wasilah Allah izinkan ya. Tidak semuanya bisa gabung, tidak semuanya bisa ikut karena memang kebaikan itu adalah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak semuanya bisa menikmati majelis ilmu, nggak semuanya bisa merasakan kebaikan-kebaikan. Nah, seperti misalnya sholat tahajud itu ya. Beberapa dari kita mungkin mudah mengerjakannya karena memang Allah izinkan. Tapi ada beberapa juga yang nggak bisa sholat tahajud karena Allah nggak mengizinkan. Mungkin masih ada maksiat-maksiat dari dalam diri kita. Makanya salah satu rezeki yang baik adalah ketika kita bisa menjalankan sebuah perintah Allah. Itu rezeki juga ternyata. Rezeki bukan hanya sekedar duit, harta, materi. Enggak itu. Jadi ilmu, pemahaman itu juga ternyata rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kebahagiaan itu juga rezeki. Huwallazi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin. Yang bisa menurunkan kebahagiaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambil berjalan, abang kakak boleh bantu share ya, ayah bunda semuanya bantu share, kayak banyak yang ikut. Boleh tahu ini yang sudah hadir, siapa ya kira-kira yang baru pertama kali? Silakan Cung, baru pertama kali ikut hijrah bersama Mas. Saya, Bella, Kak Bella, Kak Yulia, baru ya, insya Allah. Sudah 2 kali, Ana Ustadz. Oke, insya Allah. Kira-kira alasannya, beberapa kawan-kawan yang baru nih, yang baru bergabung di program ini, alasan kenapa Bang Kakak antusias banget sih pengen ikut program ini? Boleh share di kolom komentar, pengen apa gitu? Chat di kolom komentar, suka Ustadz Abu Soma, ingin nambah ilmu, mencari ilmu.
baru sempat ingin menambah, judulnya menarik, lah, menambah wawasan. Nah, bismillah. Insya Allah program ini, Bang Kakak yang dirahmati Allah, adalah program di mana kita menjembatani para jemaah untuk bisa berinteraksi langsung ya dengan Ustadz Abdul Somad, karena kami melihat begitu antusias jamaah untuk bisa ngaji bersama Ustadz, karena memang kondisinya sangat terbatas, maka dibuatlah kajian online ini yang tiap Selasa malam kita adakan. Nah, temanya nanti akan beragam, yang pada intinya akan menuntun kita pada proses hijrah yang kafah gitu ya, yang nggak hanya anget-anget tai ayam, hijrah di awal habis itu balik lagi gitu. Enggak, insya Allah kita akan bimbing bareng-bareng, ada grupnya ya, grup Telegram ada, grup WhatsApp juga ada, bahkan di WhatsApp itu ada laporan untuk amal yaumi. Jadi kita kawal. Nah, kita kawal beberapa amalan yaumi abang kakak semuanya yang sudah ikut hijrah bersama UAS ini, dari pagi sampai sore amalan apa aja yang kira-kira bisa membuat kita istiqomah dalam hijrah gitu ya. Nah, silakan abang kakak share yang sudah ikut amal yaumi. Kira-kira sudah ada grup amal yaumi, laporan amal yaumi harian. Yuk, yang sudah ikut mana? Sudah tuh. Alhamdulillah sudah tuh, Masya Allah. Nah, beberapa sudah ada kurang lebih 1.000 kalau nggak salah ya yang sudah ikut. Nanti saya di akhir akan share, Insya Allah. Belum, nanti ya di akhir. Alhamdulillah sudah. Bangkai rahmati Allah, Alhamdulillah kajian pada malam hari ini spesial ya. Kita tidak ada tanya jawab nanti, seperti yang sudah saya sampaikan di grup Telegram. Malam hari ini Ustadz sedang kondisi safar, jadi kajiannya dalam kondisi record. Tapi ini sama sekali tidak mengurangi ilmu yang akan disampaikan oleh Tuan Guru nanti malam. Ilmunya akan komprehensif, insya Allah daging semua. Nggak lama, materinya hanya kurang lebih 40 menit. Nanti Bang Kakak silakan simak. Tapi sebelum itu, Bang Kakak yang dirahmati Allah, sebelum kita akan simak sajian ilmu pada malam hari ini, saya izin ada satu video menarik. Semoga ini bisa jadi bahan renang kita bersama. Saya izin untuk memutarkan videonya. Videonya mengandung bawang. Saya izin share screen. Silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
dimasukkan di kardus baru dibuang di tepi sungai. Walaupun orang tua saya nggak suka sama saya, tapi saya masih pengen ketemu sama orang tua saya lagi. Maka ayah saya dibebaskan dari penjara biar ketemu. Sering saya tak nagih Allah tuh langsung, ya Allah mana janjimu, ya Allah mana janjimu, engkau akan meneguhkan kedudukanku dan akan menolong aku. Dan Bunda ini tidak pernah membawa atau membuat surat proposal, datang ke kantor-kantor, datang ke perusahaan minta bantuan, minta pengajuan dana bantu, tidak pernah. Bunda langsung pada Allah. Proposal ada di otaknya Bunda. Rencana-rencana ada di hati dan di otak sini. Bunda proposalnya langsung menuju pada Allah. Kalau di logika manusia nggak ketemu akal. Mau di kampus mana yang ada matematika gitu? Adanya apa? Matematika iman. Bunda yakin, Bunda pasti dikasih Allah karena yang tak urus kan anaknya orang semuanya. Nggak ada anakku masih di gereja, keluargaku nggak ada. Jadi yang tak urus ini semuanya dia anaknya orang. Makanya Allah, Bunda tuh yakin sekali bahwa Allah itu akan mencukupkan semua urusan Bunda. At-Tolak ayat 2 dan 3. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mencukupkan semua urusan kamu. Dan Allah akan memberi rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka bagi hambanya yang bertawakal. Tawakal, pokoknya tawakal hanya kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, saya ingat dulu waktu syahadat. Ya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Insya Allah, saya speechless nonton video tersebut. Kira ada nggak yang merasakan hal yang sama? Apa pendapatnya Abang Kakak dari video barusan? Kira-kira dapat apa? Insya Allah.
Jujur speechless, nggak bisa berkata-kata apa-apa, ngerasa minder gitu ya. Selama ini jadi Muslim itu ternyata masih belum berbuat banyak. Jangankan untuk orang lain, kadang kita untuk berbuat bagi diri kita sendiri saja masih goyah gitu ya. Ibu tadi, Bu Wiwin bisa berbagi dengan santri-santrinya, dengan anak yatim gitu ya. Dengan totalitas, meninggalkan keluarga, menyediakan semua hartanya, insya Allah. Salut dengan Ibu Wiwin tadi. Betapa kokohnya iman beliau. Beliau bawa Quran Muhammad, surat Muhammad ayat ke-7. In tansurullah yansurkum. Barang siapa, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menubuhkan kedudukanmu. Nah, maka rahmat Allah, itulah kenapa kemudian sidak ini hadir. Jadi ternyata masih banyak PR yang harus kita selesaikan bersama. Masih banyak orang-orang yang kita bantu di luar sana. Masih banyak anak-anak yatim yang harus kita elus kepalanya. Masih banyak yang harus kita bantu. Ya. Artinya kami di tim sidak ini nggak bisa sendirian. Kami nggak bisa menyelesaikan ini hanya di Pontianak saja. Kami butuh supportnya dari abang, kakak, ayah, bunda dimanapun berada. Artinya kami tidak bisa sendiri, kita harus berjamaah agar kebaikan yang kita ciptakan itu makin besar dan makin luas. Nah, bang kakak yang rahmati Allah, saya ingin mengajak sekali lagi, saya nggak bosan-bosan untuk salah satu program amal soleh yang masih hari ini kita perjuangkan untuk sama-sama, yaitu pembebasan lahan, yaitu di pondok pesantren UAS yang ada di Kampar Riau. Nah, insya Allah pondok pesantren tersebut itu akan diperuntukkan bagi santri-santri umum di sana yang akan langsung diampu oleh UAS. Nah, insya Allah akan belajar di sana, kita cetak para generasi-generasi terbaik, generasi-generasi Qur'ani terbaik dengan sentuhan-sentuhan tangannya UAS. Saya izin share video ya, mungkin beberapa ada yang belum nonton video satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang kita cari, kita belikan ke rumah, rumah akan tinggal, diberikan kepada ahli waris. Lalu kemudian diberikan ke kendaraan, juga akan dijual, akan dibagi kepada ahli waris. Yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah ini 1 meternya 100.000 rupiah. Jumlahnya lebih kurang 2 hektar. Di atasnya akan dibangun pondok pesantren. Anak-anak akan belajar pagi, petang, siang, malam menghafal Al-Quran. Kita mungkin bukan penghafal Quran. Kita sibuk, tapi di tengah kesibukan kita akan mendapatkan amal jariah yang mengalir dari sejak mulai subuh sampai tengah malam. Al-Qayyis, orang yang cerdas, adalah mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, berpikir apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati. Hanya dengan 100.000 rupiah 1 meter, kita sudah menyelamatkan diri kita, mendapatkan amal jariah. Kita hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum saudara, maka pahalanya pun akan mengalir. Sampai kapan? Sampai anak-anak santri tahfiz menghafal Quran, melanjutkan ke muridnya, sampai hari kiamat. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau wakafkan, itulah yang akan kau petik hasilnya untuk hari esok. Mari mengajak jamaah untuk berdonasi 100.000 per meter. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Saya ada share link, di situ abang kakak bisa ikuti. Di situ nanti abang kakak akan diarahkan ke laman dukung.sidak.id untuk bisa berpartisipasi dalam program wakaf pembebasan lahan ya. Pembebasan lahan untuk pondok pesantren UAS di Kampar Riau.
Nah, saya coba buka sedikit, nanti saya spill. Nah, ini nanti akan diarahkan ke sini Abang Kakak semuanya. Di program patungan, berapapun nominalnya Abang Kakak juga bisa ikuti. 10.000, 100.000 tadi di angka yang disampaikan oleh Was per meternya. Afwan, untuk Abang Kakak tolong untuk nggak coret-coret ya. Jangan coret-coret terlebih dahulu. Izin untuk sebentar saja. Karena tidak bisa diatur, itu harus manual. Nah, diklik saja donasi sekarang. Dipilih beberapa nominalnya. Saya misalnya pilih 100.000. Nah, ini beberapa nominal, beberapa metode pembayaran tersedia. BCA, BSI, dan bahkan dompet-dompet digital banyak. Nah, silakan Abang Kakak ikuti. Nah, nanti misalkan saya pilih BSI, ini juga bisa sampaikan doa ya. Saya sampaikan doanya di sini. Apa hajat Abang Kakak yang Bunda sampaikan, insya Allah nanti akan didoakan juga. 100.000 misalnya transfer via BSI, lanjutkan pembayaran. Ada yang coret-coret lagi, kreatif sekali. Kreatif sekali. Nah, nanti akan diarahkan seperti ini. Nah, pastikan Abang Kakak transfer di sampai 3 nominal terakhir. 467-nya masuk, supaya akan masuk ke sistem. Nah, nanti di sistem itu akan terdata ya. Kak Winda Il, jangan coret-coret ya. Jangan coret-coret. Nah, ini bisa pilih di sini. Dukung.sidak.id. Nanti namanya akan masuk secara otomatis nih di bawah. Jeffrey, nah 1 menit ini sudah masuk barusan. Berarti pasti orang yang di dalam sini yang sudah ikut Zoom. Nah, selain itu Bang Kakak, bagi yang berat untuk infak ya, yang berat untuk infak, saya ingin mengajak Abang Kakak untuk ikut berkontribusi sebagaimana ayat di video yang tadi kita tonton. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dan siapa menolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkan dan mengkokohkan kedudukanmu. Nah, di sini ada link fundraiser Abang Kakak. Abang Kakak bisa jadi jembatan kebaikan. Nah, jadi fundraiser. Abang Kakak login dahulu. Nah, seperti yang yang tampil di layar ya, ada fundraiser Alvin Firdaus. Ini nama saya. Saya berhasil mengajak 381 orang untuk berdonasi. Nah, banyak ya, 46 juta sudah terkumpul melalui saya. Nah, Bang Kakak juga bisa ikut kontribusi kalau misalkan Bang Kakak dirasa berat untuk berinfak ya. Bang Kakak bisa infak dengan share, bagikan linknya seluas-luasnya. Caranya seperti apa? Nah, klik saja link ini. Jadi fundraiser. Nah, salin kodenya. Nanti pindahkan ke mana misalnya. Misalnya di sini ya. Nah, saya buat di sini. Di link bio Instagram saya, dukung.sidak.id, nanti ada link bawahannya, link tambahannya, /ref, nah ini link affiliate-nya, nanti akan terdata sebagai, kalau donasinya masuk lewat link ini, maka akan masuk di sini, fundraiser sini, ya saya berhasil mengajak beberapa orang gitu ya. Nah, maka yang berat untuk infak, yang belum bisa untuk infak, bisa jadi agen kebaikan, bisa ikut menyebarkan kebaikan ini. Mandala ala khair falahu mislu ajrin fa'ilihi. Orang lain infak 100.000, kita dapat pahalanya juga 100.000 insya Allah. Nah, begitu ya Bang Kakak Bunda. Nah, baik. Tak usah berpanjang lebar. Saya yakin Abang Kakak sudah nggak sabar. Yang di YouTube juga ya, yang di YouTube, Bang Andri tolong bantu share linknya. Silakan di-share linknya bagi Abang Kakak yang ingin jadi fundraiser. Boleh masuk dulu, kemudian nanti masuk ke campaign-nya dan jadi fundraiser, salin linknya, copy, dan pindahkan ke sosial medianya masing-masing. Di WhatsApp, di Instagram, dan lain sebagainya. Di situ ya. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk Abang Kakak semuanya. Pembangunan itu insya Allah akan kita mulai setelah terkumpul ya. Alhamdulillah bulan lalu Bang Kakak ya Bunda
wasilah dari Zoom ini saja terkumpul 83 juta. Nah, kemarin kita sudah serahkan langsung ya kepada Ustadz Abdul Somad ke yayasan beliau, Yayasan Pendidikan Hajjah Rohana, nama ibu beliau. Kita sudah serahkan langsung kemarin sekitar 83 juta. Wasilah dari abang kakak ayah bunda yang ikut hijrah bersama UAS ini. Insya Allah tidak ada dana operasional kita ambil dari situ. Semuanya akan kita jadikan untuk program-program kebaikan. Nah, salah satunya adalah pembebasan lahan itu. Baik, sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan, menyimak sebuah sajian ilmu, tema yang sangat menarik, rumah tangga Rasulullah SAW, rumah tangga manusia terbaik, di mana dan bagaimana Rasulullah itu memilih pasangan. Nah, ini para jombloan-jomblowanti pasti suka. Yang kedua, bagaimana Rasulullah membina rumah tangganya dan bagaimana Rasulullah menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangganya. Baik. Kita awali dengan sama-sama berdoa. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad berikut ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Nah, sama-sama kita hormati Bang Alvin beserta seluruh kru, bapak-bapak, ibu-ibu, abang, kakak, adik, sahabat semuanya insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan memilih pasangan, menyelesaikan masalah ketika ada problem sesuai dengan tuntunan wahyu yang dikirimkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Perlu dipahami yang dimaksud dengan sunnah itu adalah 3. Yang pertama, qauli, ucapan Nabi. Yang kedua, fi'li, perbuatan Nabi. Yang ketiga, takriri. Takriri itu adalah perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi. Nah, jadi jangan nanti pertanyaannya, ini pernah nggak dibuat Nabi? Ini tidak pernah dibuat Nabi. Nah, jadi dipahami bahwa sunnah itu 3. Yang pertama, ucapan Nabi, walaupun tidak pernah dibuat Nabi. Yang kedua, perbuatan Nabi, tindak tanduk, tingkah laku, amal, action. Yang ketiga adalah perbuatan sahabat Nabi yang disetujui oleh Nabi. Nah, ini nanti yang menjadi acuan kita tentang masalah yang pertama, yaitu memilih pasangan. Seorang laki-laki akan menikah, maka yang dilihatnya dari perempuan itu ada 4. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu biasanya dinikahi orang karena 4. Yang pertama, limaliha, karena dia orang kaya, karena dia bangsawan. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunan, anak kiai, anak raja, ningrat, darah biru. Wali jamaliha, karena fisiknya, cantiknya, putihnya, tingginya. Wali diniha, karena agamanya. Biasanya yang dipandang orang pertama adalah hartanya, keturunannya, cantik fisik tubuhnya, agama belakangan. Maka kata Nabi, kalau kamu memandang, balik. Jangan seperti pandangan kebiasaan orang. Balik dia ke atas, fasfar bidzatid din. Lihatlah agamanya dulu. Bagaimana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat. Fasfar bidzatid din, pandanglah karena agamanya, taribat siadaka, maka insya Allah kau akan selamat. Ini salah satu contoh ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perbuatan Nabi itu dapat dilihat bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Khadijah bukan anak gadis muda belia. Dia seorang janda, sudah punya anak, sudah pernah menikah, tapi dia punya keagungan, kemuliaan akhlak. Banyak menolong orang, banyak membantu orang. Bagaimana para
anak-anak muda yang punya potensi untuk berdagang, berniaga tapi tak punya modal. Maka barang-barang ini dibawa milik harta benda Khadijah. Nanti dia mudharabah bagi hasil. Dan Khadijah tidak dikenal sebagai perempuan pelaku maksiat dan dosa. Dia sebagai perempuan yang solihah, perempuan yang baik. Itu dapat terlihat bagaimana ketika Nabi SAW setelah menikah usia 38 tahun, usia 39 tahun, usia 40 tahun, 3 kali Nabi naik ke atas Jabal Nur. Pada usia 38, pada usia 39, puncaknya pada usia 40, Nabi turun menggigil kedinginan. Terlihat sekali bagaimana akhlakul karimah seorang Khadijah Al-Kubra. Dia dengan ikhlas melepas keinginan Nabi SAW, silakanlah pergi, ingin bersunyi-sunyi merasakan kenikmatan indahnya sepi. Lalu kemudian setelah dapat wahyu ketemu dengan Jibril, kedinginan dia menyelimutinya. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil. Dia tidak ngomel, dia tidak mengatakan, wah itulah pergi-pergi juga lagi. Ini pulang kedinginan kan? Enggak. Lalu kemudian dialah yang menenangkan, dipertemukan dengan Waraqah bin Naufal. Ya, jadi melihat kisah sirah sejarah Nabi SAW itu secara kompleks, dari ucapan Nabi sinkron dengan perbuatan Nabi. Jadi kalau Nabi mengatakan perempuan itu dinikahi karena hartanya, karena keturunannya, karena cantiknya, pandanglah karena agamanya, keempat-empat itu ada pada diri Khadijah. Karena hartanya, Khadijah perempuan yang kaya raya, bangsawan. Karena keturunannya, dia adalah Quraisy asli, darah biru, keturunan Nabi Ismail alaihissalam, anak Ibrahim alaihissalam. Karena cantiknya, tentulah dia perempuan yang cantik. Lalu kemudian karena agamanya. Jadi ketika itu di kota Makkah Al-Mukarramah itu ada orang yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Tapi ada orang yang Hanafiyah Samhah, yaitu sisa-sisa warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi rentang yang begitu jauh antara Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW, tapi sisa-sisa ajaran itu masih ada. Tentang ketulusan, tentang kesucian, tentang menjaga harkat martabat kehormatan, dan itu ada pada diri Khadijah. Makanya ketika wahyu diterima Nabi Muhammad SAW, mudah dia menerima kebenaran itu. Kenapa? Karena sisa-sisa kebenaran yang ada dibawa oleh Nabi Ibrahim itu ada pada diri dia. Maka sinkronlah, ketemulah antara teori yang disampaikan dalam ucapan dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ini kalau laki-laki melihat perempuan. Bagaimana dengan perempuan melihat laki-laki? Ada seorang perempuan ingin menikah. Apa yang dia pandang dari laki-laki itu? Ini bedanya. Kalau laki-laki, dia lihat langsung perempuan. Kalau perempuan, dia tidak bisa memilih langsung, tapi melalui walinya. Dalam Islam diajarkan, ayah, kakek, abang, adik laki-laki, saudara ayah, kakak ayah laki-laki, adik ayah laki-laki. Kalau dia kebetulan anak yatim piatu, semua keluarganya meninggal, atau dia dibuang oleh bapaknya, tidak tahu siapa walinya, fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan, dia menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Sekarang Pak KUA menjadi wali bagi siapa yang tak punya wali. Mu'alab, perempuan baru masuk Islam, tak ada walinya, bapaknya tak bisa jadi wali, abangnya tak ada, sebatang kara, maka Pak Kua yang akan menikahkan dia. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu. Wahai bapak, wahai kakek, wahai abang, wahai adik, wahai saudara ayah, paman, wahai adik ayah, kalian ini adalah laki-laki yang bertanggung jawab terhadap perempuan. Kalian punya anak, kalian punya cucu, kalian punya ponakan, kalian punya adik perempuan, kalian punya kakak perempuan. Kalau kalian bersikap sebagai seorang wali, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang seorang laki-laki meminang anakmu, cucumu, ponakanmu, adikmu, kakakmu, yang pertama kau lihat adalah din, agamanya. Yang kedua adalah wa khuluquhu, akhlaknya. Kalau baik agamanya, baik akhlaknya, lepas dia, nikahkan. Fazawijuhu, nikahkanlah dia. Illa taf'alu, kalau kau tidak melakukan itu,
takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Akan terjadi fitnah yang amat sangat besar. Nabi tak menyebutkan apa fitnahnya. Tapi hari ini kita lihat orang-orang yang pilih. Jangan pilih karena nanti terpilih tebu, kata pepatah orang Melayu. Pilih tebu, terpilih bukunya. Tebu itu ada yang manis, ada yang sambungan disebut dengan buku tebu. Karena pilih dapat bukunya, na'udzubillah. Manis tidak, gigi patah. Nah ini semua adalah, bagaimana kalau dia miskin, kalau dia susah? Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia fuqara, fakir, Allah akan mencukupkan dia. Kalau kau pandang karena hartanya akan binasa. Kalau pandang bentuk rupanya, wajah akan berubah. Dengan berjalannya pagi, petang, siang, malam, sebulan, setahun, wajahnya berubah. Tapi kalau kau pandang karena agamanya, itulah yang tidak akan lapuk karena hujan dan tak akan lekang karena panas. Begitu Nabi mengajarkan, sallallahu alaihi wasallam. Apakah ucapan Nabi, statement Nabi, hadis Nabi ini sesuai dengan perbuatan Nabi? Ya. Terlihat jelas dalam pernikahan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Ketika datang yang meminang itu seorang bangsawan, Abu Bakar Siddiq, Nabi tak terima. Ketika datang yang meminang itu adalah seorang pemuda yang gagah perkasa, Umar bin Khattab, Nabi tak terima. Tapi ketika yang datang itu adalah seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, baik akhlaknya, baik agamanya. Apakah Abu Bakar dan Umar tidak baik? Baik, sangat baik di zaman masuk surga. Tapi di antara yang baik-baik ada yang terbaik, yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar. Apa itu? Pertama, Sayyidina Ali adalah saudara Nabi. Ayah Nabi dengan ayahnya saudara kandung. Ayah Nabi Abdullah, ayah Ali Abu Talib. Abu Talib dengan Abdullah saudara kandung, sama-sama anak Abdul Muttalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sama-sama cucu Abdul Muttalib. Mempereratkan lagi persaudaraan, menyambung tali silaturahim. Sayyidina Ali muda belia. Jarak umur antara Nabi dengan Sayyidina Ali 30 tahun. Jarak antara Nabi dengan Sayyidatuna Fatimah 35 tahun. Sedangkan dengan Abu Bakar, dengan Umar, jaraknya lebih jauh. Dan Sayyidina Ali menikah dengan Sayyidatuna Fatimah tidak ada perempuan lain. Beda dengan Abu Bakar, Umar yang sudah punya istri, nanti dia akan mengalami menjadi perempuan yang kedua dan seterusnya. Lalu Nabi Muhammad SAW melihat ini pada Sayyidina Ali, lalu kemudian dia nikahkan. Kalau dilihat dari segi harta, Sayyidina Ali amat sangat jauh dari Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah ini kita melihat bagaimana sebagai seorang laki-laki melihat perempuan, bagaimana seorang perempuan melihat laki-laki. Ini fokus kita yang pertama. Nah, setelah perempuan dan laki-laki menikah, bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalani kehidupannya? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pulang. Dia habis makan maghafir, madu yang diambil dari saripati buah yang baunya kurang menyenangkan kalau kita cium baunya. Dia manis sama seperti madu tempat kita, cuman baunya agak kurang enak. Begitu sampai ke rumah, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, Ummul Mukminin, kata dia, aku mencium bau yang tidak sedap ya Rasulullah. Kata Nabi, aku tadi makan maghafir. Kalau kau tidak suka, sejak saat ini, itulah tadi maghafir yang terakhir ku makan. Sejak ini aku tak akan makan maghafir lagi. Walaupun aku suka manis, tapi aku tak makan lagi. Padahal itu makanan halal. Lalu kemudian turunlah ayat dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi. Allah SWT kalau memanggil Nabi Adam, ya Adam. Allah kalau memanggil Nabi Musa, ya Musa. Allah kalau memanggil Nabi Yahya, ya Yahya. Khudil kitaba biquwwah. Allah kalau memanggil Nabi Isa, ya Isa bin Maryam. Tapi kalau Allah memanggil Nabi Muhammad SAW, tak pernah ya Muhammad. Allah selalu gunakan kata, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, wahai Muhammad SAW. La tuharrimu ma ahallallahu laka, tabtaghi mardata azwajik. Jangan kau haramkan yang dihalalkan Allah untukmu hanya karena ingin menyenangkan istrimu.
Begitulah Nabi SAW ingin menyenangkan Sayyidatuna Aisyah. Makanya Nabi mengatakan, khairukum, wahai para laki-laki, yang paling mulia di antara kamu bukan yang paling kaya. Yang paling mulia di antara kamu bukan yang bangsawan. Yang paling mulia di antara kamu adalah khairukum li ahli. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling baik santun kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik di antara istri-istriku. Bagi laki-laki yang sudah menikah, punya istri, dia akan paham betul bagaimana seluk-beluk psikologis perempuan. Makanya ada orang yang mengatakan semakin kita selami pikiran perempuan, semakin kita tidak mengerti apa yang ada dalam pikirannya. Semakin lama mengenal perempuan, dia ada seninya. Makanya Nabi SAW itu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala keutamaan yang luar biasa. 25 tahun dengan Sayyidatuna Khadijah. Setelah Khadijah meninggal dunia, barulah beliau menikah dengan beberapa perempuan, poligami. Di beberapa kesempatan orang mungkin ada yang terang-terangan atau diam-diam mengejek, itu Nabi kamu kok istrinya banyak sekali. Sebagai seorang intelektual tidak perlu marah-marah untuk membela Nabi kita, karena marah tidak menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana? Coba bandingkan dengan pemimpin-pemimpin besar dunia. Di antara nabi-nabi ada yang jadi raja. Di antara nabi yang sekaligus raja, raja yang sekaligus nabi adalah Nabi Daud alaihissalam. Dan dalam hadis dikatakan ahabbus siyam ilallahi siyamu Daud. Puasa yang paling disukai Allah puasa Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa hari ini makan besok, puasa berikutnya makan lagi. Jadi 1 bulan 15 hari puasa, 15 hari makan. Tahukah kita bahwa Nabi Daud itu, baca biografinya, istrinya 100 orang. Istri Nabi Daud 100 orang. Orang barat menyebutnya King David. Jadi kalau dibandingkan Nabi SAW, ada yang menghitungnya 9, ada yang menghitungnya 11, tergantung cara ngitungnya. Bandingkan antara 100 dengan 11, tak ada apa-apanya. Nabi Daud alaihissalam punya anak laki-laki. Nabi sekaligus raja, raja sekaligus nabi. Namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang barat menyebutnya King Solomon. Nabi Sulaiman itu berapa istrinya? 300 orang. Jadi kalau dibandingkan Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini pemimpinnya semua anak cucu keturunan Adam. Di antara semua manusia ini, dialah pemimpinnya. Di antara semua manusia ini, ada yang diangkat beberapa nabi. Di antara nabi-nabi ini, ada yang diangkat menjadi rasul. Di antara rasul-rasul ini, ada yang diangkat dengan ulul azmi 5 orang. Di antara ulul azmi ini, puncaknya adalah Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Istrinya cuma 9, cuma 11. Nabi Sulaiman 300. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, punya uang, bisa jalan-jalan ke Tiongkok. Sampai ke Tiananmen Square, ada 1000 kamar istri raja, 1000 orang. Dan ada satu buku. Buku ini dikirimkan sahabat saya dari Yogyakarta. Bercerita tentang salah seorang raja di Pulau Sumatera, negeri kita di Nusantara. Namanya Maharaja Lela. Saya terkejut membaca, istrinya 3000 orang. Jadi Indonesia ini, Nusantara ini luar biasa, Pulau Sumatera, kecil-kecil cabai rawit. Jadi kalau dibandingkan dengan itu, Nabi Muhammad SAW itu tidak ada apa-apanya. Dan di antara istrinya itu yang gadis, makanya Abu Bakar dipanggil dengan Abu Bakar. Abu Bapak, Bakar gadis. Kenapa? Karena istri Nabi yang gadis itu cuma Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain itu ada seorang perempuan, suaminya meninggal ketika perang, lalu kemudian Nabi menyenangkan hatinya, menghiburnya, menikahinya. Bahkan ada yang usianya 50 tahun, Saudah binti Zam'ah. Lalu kemudian ada seorang Yahudi, Nabi menikahi Yahudi, bagian daripada dakwah. Siapa dia? Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Jadi orang yang mengerti, objektif, dia akan paham ini. Kita hanya bisa menceritakan fakta. Kita tidak bisa paksa orang. Innama anta munzir. Kau hanya memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tak bisa paksa orang.
Nah, ini tentang bagaimana poligami Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seninya bagaimana Nabi bisa mendamaikan begitu beberapa orang perempuan sehingga beliau meninggal dunia. Lalu kemudian apakah tidak pernah terjadi konflik? Tentu saja percikan-percikan konflik-konflik ketika dalam satu perjalanan. Lalu kemudian rantai yang dipakai oleh Sayyidatuna Aisyah, ibu kita Ummul Mukminin, jatuh. Aisyah turun dari unta. Unta itu ada tempat duduk di atas. Biasanya perempuan, kalau laki-laki duduk biasa saja. Kalau perempuan dia seperti ada rumah kecil di atas tertutup, jatuh dia turun. Biasanya deretan unta itu panjang ke belakang. Dia turun untuk mencari sampai akhirnya dia menemukan rantai itu jatuh. Sementara rombongan perjalanan kabilah itu sudah jauh. Akhirnya dia pun berjalan di belakang. Dan ada seorang sahabat namanya Sofwan yang berada di paling ujung. Akhirnya setelah semua rombongan sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, barulah Sayyidatuna Aisyah sampai bersama Sofwan. Ini tentu menjadi bahan bagi orang munafik untuk menyebarkan isu bahwa sudah terjadi perselingkuhan. Bagaimana Nabi SAW menghadapi masalah ini? Yang pertama, Nabi menghadapi masalah itu tidak emosional, dengan kepala dingin, dengan tenang. Dia mengambil sikap, tidak menuduh, tidak membenarkan, tidak mempercayai, tidak menolak. Sampai akhirnya turun wahyu surat An-Nur untuk mensucikan, membersihkan Sayyidatuna Aisyah. Itulah salah satu keutamaan kelebihan Sayyidatuna Aisyah. Di samping dia banyak meriwayatkan hadis, di samping dia faqihah, seorang yang ahli fikih, paham, hafalannya kuat. Seandainya tidak ada Sayyidatuna Aisyah, bagaimana kita tahu hadis tentang tidur Nabi, tentang mandi Nabi, tentang wudhu Nabi, tentang hal yang berkait spesial hanya diketahui oleh seorang Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Lalu kemudian bahkan beberapa sahabat Nabi pun ketika berijtihad keliru diluruskan oleh Sayyidatuna Aisyah. Sampai akhirnya turunlah surat An-Nur untuk membebaskan. Langsung Allah Subhanahu wa taala mengirimkan surat An-Nur untuk membebaskan, membersihkan, mensucikan Sayyidatuna Aisyah dari tuduhan-tuduhan itu semua. Dan sebagaimana hukum Islam, walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka fajliduhum thamanina jaldah, maka mereka mesti dicambuk 80 kali cambuk. Jadi siapapun yang menuduh waktu itu tak bisa mendatangkan saksi, maka dia dicambuk. Nah, jadi Nabi SAW mudah saja untuk tahu, karena bisa malaikat Jibril datang memberitahu. Tapi untuk ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa Muhammad SAW itu manusia, bukan malaikat. Jadi kalau seandainya diturunkan malaikat, manusia ini bisa berdalih, bisa berkilah. Kenapa kamu tidak taat kepada Allah? Iyalah Nabi kami malaikat. Tapi perjalanan Nabi SAW hijrah dari kota Makkah ke Madinah 8 hari 8 malam, menghadapi berbagai cobaan, dikejar, dianiaya, dilempar, diejek, diolok. Itu membuat kita sebagai manusia. Begitu juga ketika difitnah, istrinya difitnah, bagaimana sikap dia dengan tenangnya menghadapi itu semua. Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah pulang dulu sementara ke rumah Abu Bakar Siddiq. Bagaimana sikap Abu Bakar kepada Rasulullah tidak berubah. Lalu kemudian sampai akhirnya Allah menurunkan surat An-Nur. Lalu kemudian mereka kembali. Lalu apa kata Abu Bakar ketika itu? Ushkuri Rasulullah SAW. Wahai Aisyah, bersyukur, berterima kasihlah engkau kepada Rasulullah SAW. Karena Nabi tidak kasar, Nabi tidak sumpah serapah, Nabi tidak langsung tuduh, dengan penuh ketenangan. Lalu kemudian apa kata Aisyah? Bal ashkurullah alladhi bara'ani. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melepaskan aku dari tuduhan fitnah yang luar biasa. Jadi di antara kehebatan Sayyidatuna Aisyah, Allah langsung pernikahan Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah dinikahkan langsung. Karena Nabi bermimpi melihat dirinya, melihat wajah Sayyidatuna Aisyah. Allah yang mempertemukan mereka.
Begitu juga ketika ada hal-hal yang jelek terjadi pada Sayyidatuna Aisyah, Allah langsung membersihkannya dari tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah yang luar biasa itu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang nabi sekalipun juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Iyamsaskum qarhun, kalau kamu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, menyakitkan, faqad massal qauma qarhun mithluh. Umat-umat sebelum kamu juga mengalami hal yang sama. Saya sudah hijrah, saya sudah tobat, saya sudah ngaji, kenapa begini, kenapa kena fitnah, kenapa dituduh selingkuh, kenapa? Lihatlah bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dia juga mengalami hal yang sama. Bagaimana Nabi SAW di rumah? Ketika Nabi habis sholat subuh, lalu kemudian berzikir, membaca Quran, duduk bersama sahabat, pulang ke rumah, dia tanya, ada makanan? Kata istri beliau, tidak ada makanan ya Rasulullah, karena memang tidak ada yang dimasak, bukan karena malas, karena memang tidak ada. Apa kata Nabi SAW? Idzan ana shaim. Karena tidak ada, ya kalau gitu saya puasa. Begitu ringannya Nabi SAW. Itulah dalil puasa sunat boleh niatnya siang sebelum sholat zuhur. Jadi kalau ada di antara kita habis sholat subuh lalu kemudian pulang tidak ada makanan, ya jam 8, jam 9 itulah dia niat berpuasa. Nabi SAW mengajarkan kita tentang tapi apakah Nabi itu selamanya tidak pernah marah? Ada kalanya Nabi marah. Kapan itu marah? Ketika Nabi SAW berjalan dengan istrinya, lalu ada orang melihat, menyapa, padahal ini tidak mahram. Maka Nabi saat itu mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Inna syaitana yajri majrad dam. Hati-hati, karena sesungguhnya setan mengalir dalam aliran darah. Istri orang bukan ada hubungan mahram dengan kita, lalu kita lihat, kita perhatikan. Ingat, hati-hati. Inna syaitan yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Berawal dari tatapan mata, muncul masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati, datang bisikan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada langkah-langkah preventif, ada langkah sebelum terjadi, ada langkah ketika sedang terjadi, ada langkah ketika sudah terjadi. Nabi SAW amat sangat lembut. Makanya dia memanggil Sayyidatuna Aisyah, ya Humaira. Diambil dari kata ahmar, merah. Humaira orang yang kulitnya sangat putih, kalau kena cahaya matahari maka dia menjadi ihmarra, Humaira, kemerahan. Kata-kata yang lembut, kata-kata yang penuh dengan makna kasih sayang, itu lebih lama melekat di hati dan pikiran seorang perempuan. Itu perlunya memilih satu kata, memilih satu sikap. Ketika Nabi SAW berjalan dengan Sayyidatuna Aisyah, ketemu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, Assalamu alaika. Assalamu alaika. Kalau ketemu dengan orang Islam, Assalamu alaika, keselamatan untukmu. Tapi ini orang Yahudi suka main plesetan. Assalamu alaika. Assalamu alaika artinya matilah kamu. Kebetulan di samping Nabi ketika itu ada Sayyidatuna Aisyah. Beliau langsung menjawab, Wa'alaikumussalam wal la'nah. Kamu juga mati dan kamu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi waktu itu? Mahlan ya Aisyah. Tenanglah wahai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah suka kita bersikap lembut dalam semua perkara. Allah suka kita bersikap lembut, tenang dalam semua perkara. Termasuklah dalam perkara dalam menyikapi musuh. Termasuklah bersama orang Yahudi kita padahal Yahudi ini musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi mengajarkan innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Nabi tidak mengatakan ya teruslah, enggak. Nah, begitu cara Nabi SAW mengajarkan berakhlakul karimah kepada Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Nabi SAW berjalan di pasar. Nabi SAW bertemu dengan orang banyak. Jadi Nabi bukan seseorang yang eksklusif, berada hanya di dalam ruangan, hanya berzikir baca Quran, tidak mau tahu dengan manusia, tidak demikian.
Bahkan ketika ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Ayahnya namanya Amr bin As. Ayahnya mengadu ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya anak saya itu Abdullah bin Amr bin As. Siangnya puasa terus. Malamnya qiyamul lail terus. Dan dia sampai istrinya tidak dia pedulikan lagi. Kalau orang sekarang, ini ibadahnya luar biasa ini. Kalau ada orang sekarang seperti ini ibadahnya luar biasa. Kenapa? Siangnya puasa terus, malamnya qiyamul lail tahajud terus, dan dia tidak lagi tertarik kepada perempuan. Kalau sekarang ada orang seperti ini, kita akan puji. Tapi begitu berita ini sampai ke Nabi SAW, Nabi panggil dia. Mari kemari wahai Abdullah bin Amr bin As ini. Ada yang nyampaikan ke saya. Ini pentingnya kalau kita takut menasihati orang, walaupun bapak kandung, mungkin nanti frontal, cari orang yang lebih dihormati. Nabi Muhammad SAW tidak mungkin Abdullah bin Amr bin As melawan. Ada berita sampai ke saya, kata Nabi, katanya kamu siang puasa terus, kemudian malam juga ibadah terus, dan istrimu juga jarang kamu sentuh. Inna li jasadika 'alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia makan. Inna li 'ainika 'alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak, beri dia perhatian. Jadi memang dari dulu sikap manusia ini selalu terbagi kepada ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ekstrim kanan sampai amat sangat baik menurut kacamata manusia. Ekstrim kiri amat sangat jahat. Kita tidak disuruh sangat jahat dan tidak pula sangat baik sehingga kehilangan fitrah kita sebagai manusia. Makanya Allah mengatakan kita ini umat Islam ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kamu adalah umat yang pertengahan. Yang kita ikut itu siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Nabi Muhammad SAW itu ada suri tauladan yang baik. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang nabi, sebagai tokoh agama, sebagai imam masjid, sebagai anggota masyarakat. Nabi SAW adalah orang yang amat sangat baik, terutama kepada keluarga, kepada istri, ketika sedang beriktikaf. Nabi SAW sedang iktikaf, kita tahu kalau keluar dari masjid membatalkan iktikaf. Kalau menghadap ke arah kiblat, sebelah kanan itu mimbar Nabi, sebelah kiri itu kamar Nabi. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan kita bisa ke Taman Raudhah insyaallah, nanti kita praktekkan. Menghadap ke kiblat, sebelah kanan mimbar Nabi, sebelah kiri kamar Nabi. Kata Nabi, "Ma baina baiti wa minbari", antara rumahku, kamarku dengan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, ada taman surga. Lalu ketika Nabi i'tikaf, Nabi tidak keluar ke kamarnya, karena kalau Nabi keluar ke kamarnya i'tikafnya batal. Lalu kemudian Nabi mendekat ke jendela, yang jendela ini langsung ke kamar Sayyidatuna Aisyah. Nabi mendekatkan kepalanya, dan Sayyidatuna Aisyah menyisir rambut Nabi SAW. Kenapa Nabi tidak keluar? Takut i'tikafnya batal. Kenapa Sayyidatuna Aisyah tidak masuk ke dalam? Karena dia sedang haid. Perempuan yang dalam keadaan haid tidak masuk masjid. Kenapa Nabi tidak ngambil sisir itu, lalu nyisir sendiri? Kan bisa aja. Kenapa mesti dia ulurkan kepalanya dan disisir oleh Sayyidatuna Aisyah? Nabi SAW ingin mengajarkan bahwa dia seorang Nabi, seorang manusia yang bisa bermesraan, berkasih sayang. Banyak hal-hal sepele. Hal-hal sepele kalau kita lakukan, kita bisa buat teh sendiri, kita bisa ambil sendokkan sendiri, kita bisa ambil sendiri. Tapi kita care, mengambilkan, minta ambilkan, menyuapkan, menyisirkan. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Nabi tidak hanya contoh dalam hal ibadah sampai tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Nabi tidak hanya sebagai contoh sebagai seorang pemimpin, tapi juga Nabi sebagai contoh dalam segala hal, termasuklah memilihkan kata yang lembut, bersikap lembut, bagaimana beliau
bisa bersama dengan anaknya, dengan istrinya, dengan keluarganya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengambil contoh suri tauladan dari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kajian singkat kita pada malam hari yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini 0,0 sekian persen dari perjalanan panjang hidup Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa lanjutkan di masa akan datang. Terus istiqomah dalam mengkaji sejarah Nabi SAW dilihat dari berbagai aspeknya. Berkah selalu, mohon maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, daging semua. Abang kakak ikut nyatat ya, saya juga nyatat. Beberapa mungkin ada yang terlewat, nanti tolong dilengkapi. Kita sama-sama lengkapi ya di grup, nanti kita coba share. Jadi rumah tangga Rasulullah dalam memilih pasangan, saya mencatat jika ikhwan, pilihlah karena 1, kecantikannya, 2, kekayaannya, 3, keturunannya, kemudian yang keempat, agamanya. Nah, mindsetnya harus dibalik, agama didahulukan. Nah, kalau akhwat, ini menjadi tanggung jawab orang-orang sekelilingnya, orang tua, paman, dan lain sebagainya. Memilihnya adalah karena 2 hal, yaitu baik agamanya dan baik akhlaknya. Nah, gimana kalau dia miskin, Ustadz? Nah, Allah akan cukupkan. Nah, selanjutnya dalam bersikap kepada pasangan atau istri, Nabi pernah mengharamkan maghfir. Nabi pernah makan madu dari bunga hanya karena ingin menyenangkan istri, Nabi mengharamkan. Nah, kemudian inilah menjadi asbabun nuzul turunnya ayat di surat At-Tahrim itu ya. Janganlah kau haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Masih banyak lagi rumah tangga Nabi juga pernah kita ambil hikmah ya dari turunnya ayat At-Tahrim tadi, bahwa hikmahnya tidak boleh menghalalkan segala hal hanya untuk membahagiakan pasangan. Selanjutnya rumah tangga Nabi juga pernah goyah. Aisyah pernah difitnah selingkuh dengan salah seorang sahabat. Nah, tapi Nabi tidak emosional dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan di situ Allah memberikan solusi bahwa turun surat An-Nur, bahwa ketika kita menuduh seseorang berzina, itu harus mendatangkan 4 orang saksi. Kemudian Nabi punya panggilan sayang untuk orang-orang yang ia cintai, untuk istri-istrinya. Kepada Aisyah, beliau punya panggilan Humairah. Dan Nabi juga mengajarkan bahwa segala sesuatu itu harus pertengahan. Nabi sholat, tapi juga Nabi istirahat. Nabi juga tidur, Nabi puasa, Nabi juga berbuka, Nabi ibadah, Nabi juga memberikan hak kepada pasangan. Artinya pertengahan. Insyaallah tabarakallah. Abang kakak yang ngerisem, boleh itu ya, share di kolom komentar deh, nggak apa-apa. Atau nanti share di sosial media masing-masing, tag Instagram sidak.id supaya nanti di-share. Atau nanti saya buka di Telegram ya, untuk kolom diskusi dan di WhatsApp. Untuk sama-sama kita berbagi ilmu pada malam hari ini. Bang kakak yang hormati Allah, bagus ya? Bukan bagus, maksudnya banyak ya kita dapatkan ilmu pada malam hari ini. Saya rasa tadi juga beberapa terlewat, mungkin ada yang baru separuh ikut. Nah, mau nggak saya share rekamannya? Mau? Mau, baik. Nanti kami share langsung di nomor di mana Abang Kakak dapatkan link itu. Insya Allah nanti akan kami share link YouTube-nya secepatnya. Semuanya insya Allah akan dapat. Semuanya akan dapat. Nah, saya kembali sebelum kita lanjutkan ke berikutnya. Ini Masya Allah ya, saya tercengang melihat perayaan donasi pada malam hari ini, perayaan infak. Saya coba share screen lagi ya Bang Kakak ya. Insya Allah ada saudara kita yang berinfak luar biasa.
Insya Allah. Share screen saya kelihatan ya. Kita coba buka, tadi baru terkumpul 60 juta, nggak sampai 60. Sekarang sudah 2 kali lipat, 124 juta. Masya Allah, tabarakallah. Kami mendoakan untuk Bang Kakak semuanya yang sudah berdonasi, berinfak, berwakaf pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusannya, semoga Allah mudahkan segala hajat, dan Allah kabulkan segala keinginannya. Kalau punya hutang, Allah selesaikan. Punya masalah, Allah selesaikan. Dikaruniakan anak-anak yang soleh, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. Ya kana stain bisiratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tadi juga insya Allah ada beberapa yang saya lihat angkanya luar biasa, fantastis. Ada yang berinfak 50 juta. Ada yang berinfak 50 juta nominalnya. Kita coba scroll ke bawah. Ada yang 1 juta, Masya Allah. Nih 50 juta. Ibu Herna Rosita, Masya Allah. Kita doakan semuanya, Bang Kakak semuanya. Doakan saya Herna Rosita binti Tamrin, ya kuat menjalani hidup dan hidup yang saya alami. Semoga anak-anak saya menjadi anak yang ahli ibadah. Ajarakallahu fima abqaita wa baraka fima a'taita wa ja'ala matuh. Ya Allah, mudah-mudahan rezeki yang diinfakkan menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa, dan semoga rezeki yang sudah diwakafkan menjadikan hartanya berkah dan membuat kita semakin taat dan dekat kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bang Kakak yang dirahmati Allah, masih stay sampai jam 9 ya. Baik, saya akan share beberapa informasi. Jadi Bang Kakak yang dirahmati Allah, belajar sirah ini kita nggak bisa hanya mengandalkan beberapa video kajian atau ikut hanya baca buku aja. Jadi misalnya, udahlah nggak apa-apa saya punya buku misalnya, nggak ikut kajian. Ada satu lagi, udahlah saya ikut kajian aja, nggak perlu ada referensi. Mungkin kita akan dapat pemahaman, tapi pemahamannya tidak akan luas. Nah, saya izin share, kita ada rekomendasi buku, ya, kita ada rekomendasi buku. Ini bisa menjadi referensi kita untuk mempelajari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, paket Sirah Nabawiyah ini langsung dikelola oleh usaha wakaf di Masjid Ismu Yahya. Nah, Sirah Nabawiyah ini ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau adalah salah satu penulis terkenal, buku bestseller ya, buku bestseller. Ini rinciannya kita bisa baca di bawah. Lihat ya. Nah, kita nggak bisa hanya dengan memilih salah satu, harus keduanya. Kita ikut kajian, juga banyakin bacaan, gitu, supaya kita lebih paham, lebih kafah dalam mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita hadir dalam paket lengkap Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiq Al-Maktum. Ini judul aslinya, jadi kitab ini kami terjemahkan oleh penerbit Darul Haq. Buku ini buku populer tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juara 1 penulisan Sirah Nabawiyah. Di pelajaran pekan lalu juga Ustadz merekomendasikan ya untuk Sirah Nabawiyah ini lebih sahih, dilengkapi dengan peta, kemudian lengkap sekali. Nah, Ar-Rahiq Al-Maktum, penulisnya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Tebal bukunya, tebal sekali. Nanti saya coba kasih contoh beberapa ya. Nah, Bang Kakak akan dapat berapa buku? Dapat 4 pendamping kalau Abang Kakak pesan buku ini, buku utamanya ya, buku Sirah Nabawiyah. Akan dapat 4 buku pendamping. Pesan-pesan Rasulullah menjelang wafat, sehari di kediaman Rasulullah, kemudian mencintai Rasulullah, canda dan gurau Nabi. Ada 4 buku pendamping lainnya. Nah, ini kita sudah sangat terjual ke beberapa
daerah. Nah, Bang Kakak, bagi yang ingin memiliki, nah silakan. Harganya bukan 276.000, 229.000 spesial untuk jamaah di Hijrah Bersama UAS. Harganya 229.000. Cara pesannya gimana? Silakan hubungi 0858 5398 0860 Bang Yusuf ya, Bang Yusuf. Nah, kami izin share. Nah, kira-kira ini bukunya lumayan besar. Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir, dilengkapi dengan peta. Covernya hardcover, isinya kertas HVS ya, bukan kertas kuning biasanya, kertas buram. Ini lebih kuat. Kalau pembahasan dari mulai Nabi lahir sampai detik-detik menjelang wafat lengkap dibahas dalam buku ini. Maka yang ingin memiliki bukunya, saya akan share link untuk pembeliannya. Langsung hubungi Bang Yusuf ya. Ada yang mau, Bang Kakak? Ada yang mau ingin dapat bukunya? Mau ya? Ada yang mau? Ntar saya kirim link untuk pemesanan. Pesan dengan klik WA di bawah ini. Nah, Bang Yusuf, silahkan pesan di situ, nanti akan dilayani untuk proses pengirimannya. Jadi, insya Allah ini salah satu amal usaha wakaf Abang Kakak semuanya. Jadi dari hasil penjualan ini, beberapa persen juga akan masuk untuk engine dakwah, beberapa persen akan masuk untuk kegiatan operasional dakwah. Kalau nggak salah 70%-an akan kita wakafkan ke sana. Nah, silakan Abang Kakak bagi yang ingin pesan, klik linknya, klik link WhatsApp-nya ya. Saya share lagi, kayaknya ketimpa itu. Saya matikan dulu komen. Nah, itu. 98980860 Bang Yusuf akan pesan di sana. Harganya 229. Harganya 229. Nah, tadi juga beberapa ada yang nanya ini ya. Jaketnya bagus. Bahkan ada yang japri beberapa di WhatsApp itu masuk. Jaketnya bagus. Nah, ini saya nggak tahu harganya berapa, tapi ini juga dikelola oleh amal usaha wakaf. Nanti saya coba share cara pesannya. Sebentar saya cari kontaknya. Kontaknya di mana ya? Sebentar. Jaket. Oke. Nah, untuk pemesanan merchandise UAS, maka bisa ikutin link itu, di link Google itu. Maka bisa, kalau mau samaan jaketnya kayak saya, langsung saja pesan ke situ. Beberapa katalog sudah disediakan ya. Ada kaos, kalau nggak salah kaos, jaket, nah, banyak gitu. Silakan dipesan aja di situ. Harganya juga nanti ditanyakan langsung ke CS-nya nanti yang akan menghubungi. $229 itu dapat berapa buku? Dapat 5 buku utama yang besar, Surah Nabawiyah ini, karya Syekh Syafir Rahman, dan 4 buku pendamping lainnya. Insya Allah itu bisa jadi referensi kita untuk belajar tentang Nabi SAW. Tapi sirah ini
kalau beberapa guru kami menyampaikan bahwa ini tuh ibarat ikro bagi orang yang baca Quran, pemula sekali. Untuk lebih detailnya nanti ada banyak lagi referensi seperti Sama'il Muhammadiyah, kemudian Rasulullah Sang Yatim, itu banyak lagi. Nanti bertahap kita awali dengan yang basic dulu, Misrah Nabawiyah. Ini basic, ibarat ikro bagi orang yang membaca Quran. Nah. Baik, mungkin kita cukupkan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Terima kasih Bang Kakak ya Bunda semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa memahami, untuk bisa mengamalkan, dan juga bisa mengajarkan atas segala ilmu yang disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang keluar dari lisan saya, itu dalam rangka untuk salah satunya adalah menasihati diri saya sendiri sebetulnya. Karena yang paling dekat dengan mulut saya adalah telinga saya. Mohon maaf jika ada salah kata, pasti itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Alvin Firdaus, mohon maaf jika selama memandu abang kakak semuanya ada salah tutur kata. Mohon ridhonya, mohon ikhlasnya untuk dimaafkan. Terima kasih semuanya, Ibu Osi yang Masya Allah istiqomah selalu dari Kalsel, Ibu Mela dari Bandung, Bu Tina nih. Kayaknya pasukan SOS nih, pasukan santri online sidak kayaknya. Insya Allah. Terima kasih semuanya, Mas Firman, Mas Hilal, Mbak Fauziah, Rini, semuanya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Kita sama-sama yuk tutup majelis ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap istiqomah, tetap berjamaah. Domba akan dimakan serigala kalau terpisah dari kawanannya. Insya Allah program ini akan rutin tiap Selasa, kita berjamaah bareng-bareng belajar untuk mengilmui segala hal. Jadi hijrah itu nggak bisa sendirian, hijrah itu butuh teman, hijrah itu butuh guru, butuh pembimbing. Terima kasih semuanya Bapak Ayah Bunda, istiqomah selalu, jauh di mata, namun dekat di doa. Sampai jumpa di Baitullah nanti insya Allah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berapa harganya? Oh iya benar tuh. Berapa harga jaket sahabat luas Indonesia? Jaketnya kalau nggak salah 200-an Pak. Oh 200-an ya? Nah itu malah banyak yang kayak gitu. Kayak gitu malah banyak. Di awal-awal kayak gitu modelnya. Bukan baru atau dari kamar? Mama itu mana aku? Ini mana tahu seperti apa ada modelnya. Namanya juga beli ada yang kayak gitu nih. Memang kasar semua. Enggak apa. Oh itu pesannya dari Pekanbaru ya atau dari kamar? Hanya ditandain aja semua. Ustaz buat cewek suaranya menggema. Oh. Gimana Ibu?
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, Kang Alvin. Waalaikumsalam.